Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuwita Nur Indasari dari kelas Ekonomi Syariah AK, NIM 40119329. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan restriksi atau tarif perdagangan internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian internasional. Yang pertama, analisis keseimbangan parsial atas tarif. Analisis equilibrium parsial atas suatu tarif sangatlah tepat ketika suatu negara kecil menekankan tarif impor yang bersaing dengan output industri kecil dalam negeri. Tarif tersebut kemudian tidak akan mempengaruhi harga dunia karena negaranya kecil dan seluruh perekonomian karena industrinya kecil. Dari kurva di samping, pengaruh equilibrium parsial suatu tarif dx dan sx menunjukkan kurva permintaan dan penawaran komoditas X negara 2. Pada harga perdagangan bebas besar Px sama dengan $1, negara 2 mengonsumsi 70X, yang mana 10X AC diproduksi di dalam negeri dan 60X CB diimpor. Dengan adanya tarif impor 100% terhadap komoditas X, Px meningkat menjadi $2 untuk masing-masingnya pada negara 2. Pada Px $2, negara 2 mengonsumsi 50X yang ditunjukkan oleh garis titik GH, yang mana 20X titik GJ diproduksi dalam negeri dan 30X di titik JH diimpor. Jadi pengaruh konsumsi dari suatu tarif adalah minus 20X titik BN, pengaruh produksinya sebesar 10X CM, pengaruh perdagangannya sama dengan minus 30X BN plus CM, dan pengaruh penerimaannya sebesar $32 MJHN. Jika negara 2 sekarang mengenakan 100% tarif impor ad valorem komoditas X, Px pada negara 2 akan meningkat menjadi $2. Pada Px $2, negara 2 akan mengkonsumsi 50X, yang mana 20X diproduksi di dalam negeri dan sisanya sebanyak 30X diimpor. Garis putus-putus mendatar SF plus T menunjukkan kurva penawaran luar negeri dengan tarif baru terhadap komoditas X untuk negara 2. Jadi pengaruh konsumsi suatu tarif, yakni penurunan konsumsi dalam negeri sama dengan 20X, pengaruh produksi, yakni pengembangan produksi domestik yang berasal dari tarif, sama dengan 10X, pengaruh perdagangan, yakni penurunan impor, sama dengan 30X, dan pengaruh penerimaan, yakni penerimaan yang dipungut oleh pemerintah sama dengan $30, di mana $1 untuk setiap 30X yang diimpor atau MJHN. Yang selanjutnya adalah teori struktur tarif. Suatu negara mengimpor bahan mentah bebas pajak atau mengenakan tingkatan tarif yang lebih rendah pada pengimporan bahan baku dibandingkan pengimporan barang jadi yang diproduksi melalui bahan baku impor. Ketika kasusnya seperti ini, tingkat proteksi efektif dihitung pada nilai tambah dalam negeri atau pemrosesan yang terjadi pada suatu negara melebihi tingkatan tarif nominalnya dihitung pada nilai barang jadi. Nilai tambah dalam negeri atau domestic value added sama dengan harga barang jadi dikurangi biaya bahan baku impor yang digunakan pada produksi komoditas. Ketika tingkatan tarif nominal penting bagi konsumen karena menunjukkan seberapa besar harga barang jadi meningkat sebagai akibat adanya tarif. Tingkatan tarif efektif penting pula bagi produsen karena menunjukkan seberapa besar proteksi benar-benar diberikan pada pemrosesan komoditas persaingan impor di dalam negeri. Tingkatan proteksi efektif biasanya dihitung melalui rumus, yaitu G sama dengan TI min AI TI per 1 min AI. Keterangan G di sini sebagai tingkatan proteksi efektif bagi produsen barang jadi, dan T tingkatan tarif normal bagi konsumen barang jadi, AI rasio dari biaya bahan baku impor dengan harga barang jadi saat tidak adanya tarif, dan TI tingkatan tarif nominal pada bahan baku impor. Hubungan antara tingkatan proteksi efektif atau G dan tingkatan tarif nominal T pada barang jadi, yang pertama adalah jika AI sama dengan 0, G sama dengan T. Untuk nilai AI dan TI tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai T. Yang ketiga, untuk nilai T dan TI tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai AI. Yang keempat, nilai G bisa melebihi sama dengan atau lebih kecil dari TI, sebagaimana TI bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari T. Ketika AI TI lebih dari TI, tingkatan proteksi efektif bernilai negatif. Keseimbangan umum atas tarif di negara kecil.
Ketika negara yang sangat kecil mengenakan tarif, tarifnya tidak akan mempengaruhi harga di pasar dunia. Akan tetapi, harga dalam negeri dari komoditas yang diimpor akan meningkat sebesar jumlah tarif tersebut bagi tiap produsen dan konsumen di negara kecil. Penyimpangan antara harga komoditas impor untuk setiap produsen dan konsumen yang meliputi tarif dengan harga di seluruh negara. Kita kemudian mengasumsikan bahwa pemerintah negara kecil yang membebankan tarif menggunakan penerimaan tarif untuk memberikan subsidi konsumsi bagi masyarakat, misalnya untuk sekolah, polisi, dan lain-lain, atau sebagai keringanan pajak pendapatan secara umum. Jadi, pemerintah negara kecil perlu memungut pajak lebih sedikit secara internal untuk memberikan layanan mendasar dengan menggunakan penerimaan pajak. Dari kurva pengaruh ekuilibrium umum tarif di negara kecil, pada Px per Py sama dengan 1 di pasar dunia, negara kecil memproduksi di titik B dan mengonsumsi di titik E. Dengan adanya tarif ad valorem 100% pada komoditas impor X, Px per Py sama dengan 2 untuk seseorang di negara tersebut, produksi terjadi di titik F, dan ekspor negara 30Y pada titik Fg untuk 30X, yang mana 15X di titik HH dipungut oleh pemerintah sebagai tarif, karena kita berasumsi bahwa pemerintah menyalurkan kembali penerimaan tarifnya secara utuh bagi rakyatnya. Konsumsi dengan tarif terjadi pada kurva indiferen 2 aksen di titik H aksen, di mana kedua garis putus-putus berpotongan. Jadi, konsumsi perdagangan bebas beserta kesejahteraannya di titik E lebih besar dari konsumsi dan kesejahteraan dengan adanya tarif di titik H aksen. Keseimbangan umum atas tarif di negara besar. Untuk menganalisis pengaruh ekuilibrium umum suatu tarif di negara besar, lebih tepat menggunakan kurva penawaran ekspor. Ketika suatu negara membebankan tarif, kurva penawaran ekspor bergeser atau berputar menuju sumbu yang mengukur komoditas impor dalam jumlah tarif impornya. Alasannya adalah bahwa pada jumlah komoditas ekspor tertentu, importir sekarang menginginkan lebih banyak komoditas impor yang mencukupi untuk menutup membayar tarifnya. Berdasarkan keadaan tersebut, pembebanan tarif oleh negara besar mengurangi volume perdagangan tetapi memperbaiki neraca perdagangan negara tersebut. Penurunan volume perdagangan itu sendiri cenderung mengurangi kesejahteraan suatu negara, sementara perbaikan neraca perdagangannya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Dari kurva pengaruh ekuilibrium umum tarif di negara besar, kurva penawaran ekspor perdagangan bebas 1 dan 2 menentukan titik ekuilibrium E dan Px per Y sama dengan 1 di kedua negara. Tarif impor ad valorem 100% terhadap komoditas X di negara 2 memutar kurva penawaran ekspornya menjadi 2, yang menentukan titik ekuilibrium baru di E aksen. Di titik E aksen, volume perdagangan kurang dari volume perdagangan bebas dan Px per Py sama dengan 0,8. Hal ini berarti bahwa neraca perdagangan negara 2 membaik menjadi Px per Py sama dengan 1,25. Perubahan kesejahteraan di negara 2 bergantung pada pengaruh langsung dari neraca perdagangan yang lebih besar tetapi volume perdagangannya lebih rendah. Akan tetapi, karena pemerintah memungut separuh impor komoditas X sebagai tarif, Px per Py untuk masing-masing di negara 2 meningkat dari Px per Py sama dengan 1, sewaktu perdagangan bebas menjadi Px per Py sama dengan PD sama dengan 1,6 dengan adanya tarif. Tarif optimum. Tarif optimal merupakan tingkatan tarif yang memaksimalkan manfaat bersih dari adanya perbaikan neraca perdagangan negara terhadap pengaruh negatif dari adanya penurunan volume perdagangan. Jadi, dimulai dari posisi perdagangan bebas, ketika suatu negara meningkatkan tingkatan tarif, kesejahteraannya meningkat hingga maksimal atau tarif optimal, dan kemudian menurun ketika tingkatan tarif meningkat melewati optimalnya. Dari kurva tarif optimal dan pembalasan, kurva penawaran ekspor 1 dan 2 menentukan titik ekuilibrium perdagangan bebas E dan Px per Py sama dengan 1. Jika tarif optimal pada negara 2 memutar kurva penawaran ekspornya menjadi 2 aksen, neraca perdagangan negara 2 membaik menjadi Px per Py sama dengan 1 per Pw sama dengan 1 per 0,625 sama dengan 1,6. Pada titik ekuilibrium E, negara 2 berada pada kesejahteraan tertingginya dan menjadi lebih baik dibandingkan titik ekuilibrium perdagangan bebas E. Akan tetapi, karena kesejahteraan negara satu berkurang, negara tersebut akan membalas dengan tarif optimalnya sendiri, yang ditunjukkan oleh kurva penawaran ekspor 1 dan ekuilibrium pada titik E. Negara 2 akan
Negara 2 kemudian akan membalasnya sehingga pada akhirnya kedua negara tersebut akan kehilangan seluruh atau parsial besar manfaat dari perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.